semua, perkenalkan nama saya Yohana Trivena Manurung, NIM 20061111586 dari kelas Agroteknologi B. Kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum botani mengenai metabolisme yang terdiri dari difusi, osmosis, plasmolisis, deplasmolisis, fotosintesis, dan transportasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama saya akan melakukan praktikum mengenai difusi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Praktikum difusi. Terlebih dahulu kita siapkan 2 wadah, lalu kita isi air sebanyak setengah aqua gelas. Lalu kita tetesi pewarna makanan, warna biru, sebanyak 1 tetes pada masing-masing wadah. Satu wadah kita aduk dan satu lagi kita diamkan. Setelah merata, kita hitung berapa lama waktunya. Yang tanpa diaduk sudah merata. Kita hitung berapa lama waktunya. Selanjutnya kita akan melakukan difusi pada garam. Yang akan kita gunakan yaitu garam kasar sebanyak 1 butir pada setiap wadah. Jumlah air yang kita gunakan sebanyak setengah aqua gelas. Ini untuk wadah yang diaduk dan ini yang tidak diaduk. Sudah tercampur rata. Kita tunggu yang tidak diaduk. Yang tidak diaduk sudah tercampur merata. Yang kedua saya akan melakukan praktikum mengenai osmosis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama membuat larutan gula, yaitu setengah sendok makan gula dan air secukupnya. Setelah larut, selanjutnya kita beri warna pada larutan gula. Kita beri 2-3 tetes. Lalu kita aduk. Selanjutnya kita akan memotong kentang utuh bagian atas dan bagian bawah.
Selanjutnya beri lubang di bagian atas. Besar lubangnya yaitu lebar 1 cm dan dalamnya 2 cm. Kita ukur terlebih dahulu, tusuk gigi menggunakan garis. Selanjutnya kita siapkan sebuah wadah dan kita isi air sebanyak setengah wadah ini. Kita letakkan kentang di atasnya. Posisi kentangnya lubang yang ada di atas. Kita isi lubang kentang tadi dengan larutan gula yang telah kita warnai. Selanjutnya kita lakukan pengamatan, yaitu setiap 5 menit sebanyak 4 kali. Kita akan melakukan pengamatan pertama. Kita ukur kedalaman volumenya yaitu sedalam 2 cm. Selanjutnya kita melakukan pengamatan kedua. Kita ukur seberapa dalam volumenya. Dua sentimeter. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan ketiga. Kita ukur volumenya. Satu senti, 1,9 cm. Selanjutnya pengamatan keempat. Kita ukur volumenya. Selesai kita melakukan pengamatan pada kentang. Berikut hasilnya. Yang ketiga, saya akan melakukan praktikum mengenai plasmolisis. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan praktik mengenai plasmolisis. Bawang merah terlebih dahulu dibelah dua, sebelumnya kita akan mengupas bawang merah. Bawang yang telah dikupas kita belah dua. Kita ambil 3 lapisan.
Selanjutnya kita ukur panjang dan lebar dari 3 lapisan bawang tadi. Sampel yang pertama, sampel yang kedua, sampel yang ketiga. Selanjutnya kita akan membuat larutan garam. Kita memerlukan 1 sendok garam, dan juga 2 sendok air. Kita aduk. Larutan garamnya sudah selesai. Selanjutnya untuk mengukur plasmolisis, kita rendam 3 lapisan bawang tadi di dalam larutan garam selama 3 jam. Seperti ini tampilan bawang yang telah kita rendam di dalam larutan garam selama 3 jam. Selanjutnya kita akan mengukur panjang dan lebar dari bawang tersebut. Kita akan mengukur panjang dan lebar dari sampel bawang pertama. Selanjutnya sampel bawang kedua. Selanjutnya sampel bawang ketiga. Yang keempat, saya akan melakukan praktikum mengenai deplasmolisis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya praktikum deplasmolisis, di mana kita menggunakan bawang yang telah direndam di dalam larutan garam tadi, dimasukkan ke dalam wadah dan diisi air, direndam kembali selama 3 jam. Kita lihat perubahan yang akan terjadi. Berikut hasil deplasmolisis bawang yang telah kita rendam tadi selama 3 jam. Keadaannya kembali seperti semula. Kita akan mengukur
lebar dan panjang dari bawang tersebut. Bawang pertama bawang yang kedua, bawang ketiga, yang kelima saya akan melakukan praktikum mengenai fotosintesis. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Praktikum selanjutnya mengenai fotosintesis. Kita ambil daun tumbuhan yang kita gunakan yaitu daun pandan. Kemudian untuk membuktikan adanya fotosintesis, kita akan membungkus bagian tengah dari daun ini. Terlebih dahulu kita potong aluminium foilnya sesuai dengan lebar bagian tengah daun. Kita tutup bagian tengah daun pandan. Usahakan daun tidak menggulung. Tampilan daun dibungkus dengan aluminium foil bagian tengahnya. Kita tunggu beberapa saat. Setelah itu kita buka penutup. Kemudian kita potong bagian ujung, tengah, dan pangkal. Kita potong menjadi 3 bagian. Bagian tengah sesuai dengan lebar aluminium foil yang tadi. Selanjutnya kita akan membuat larutan warna. Kita menggunakan 10 sendok makan air. Dan 3 tetes pewarna makanan. Lalu diaduk. Setelah tercampur rata, kita rendam 3 bagian daun tadi, bagian pangkal, ujung, dan tengah ke dalam larutan pewarna selama 1 menit.
Setelah 1 menit, kita lihat perubahan yang terjadi pada daun. Yang keenam, saya akan melakukan praktikum mengenai transportasi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya praktikum transportasi. Pertama, kita akan melihat bagaimana tekanan turgor yang terjadi pada daun alang-alang. Mengapa dia bisa menggulung seperti ini. Yang pertama, kita siapkan wadah yang tingginya sekitar 20 cm, lalu kita isi dengan air setengahnya. Setelah itu kita ambil daun alang-alang tadi, kita buka terlebih dahulu dari pangkal batangnya. Setelah itu kita rendam di dalam wadah tadi. Kita hitung berapa lama hingga daunnya segar kembali. Daunnya segar kembali. Selanjutnya praktikum transportasi silem batang bayam. Sebelumnya kita membuat larutan pewarna. Kita siapkan wadah. Lalu kita isi. Setelah itu kita tetesi pewarna makanan 5-7 tetes. Setelah itu kita ambil bayam tadi. Sebelum dimasukkan ke larutan pewarna, dari akar hingga ke batang beberapa senti kita patahkan terlebih dahulu. Setelah itu kita rendam bayam di dalam larutan pewarna yang telah kita buat tadi. Kita letakkan di tempat terang. Setelah berada di tempat terang, kita tunggu selama 15-30 menit. Setelah 30 menit, kita keluarkan bayam dari wadah. Kita akan melihat transportasi silem batang pada bayam. Potong ujung batang bayam. Selanjutnya kita belah batang bayam untuk melihat apakah pewarna makanan tersebut meresap hingga ke bagian ujung batang bayam. Dengan waktu 15-30 menit, bagian ujung bayam secara kasat mata tidak terlihat, namun pewarna hanya terlihat meresap pada bagian pangkal batang. Untuk melihat resapan pewarna ke pangkal batang, kita belah 2 terlebih dahulu. Warna yang terlihat tidak terlalu jelas. Demikian hasil praktikum kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.